أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari para bapak dan juga ummahat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala di bab 110 dari kitab ini, di kitab At-Taharah, masih berkaitan dengan hukum-hukum haid, hukum-hukum perempuan yang haid dan istihadah. Telah berlalu pembahasan tentang haid dan juga istihadah, bahwasanya kedua darah ini, yaitu darah haid dan darah istihadah, itu berbeda baik dari segi zat maupun dari segi konsekuensi hukum syar'i terhadapnya. Jika seorang perempuan keluar dari kemaluannya darah haid, maka dilarang untuk salat dan puasa. Adapun jika darah tersebut melampaui dari kebiasaan durasi, maka boleh jadi itu adalah darah istihadah, darah kotor, yang kata Nabi SAW, innama tilka irq, itu adalah darah kotor, yang kalau itu istihadah maka tetap wajib salat dan juga puasa di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Abu Dawud rahimahullah, bab man rawa anna al-haydata idza adbarat la tada'a as-salah. Bab riwayat yang menyatakan bahwasanya masa haid jika telah berlalu, maka perempuan tidak boleh meninggalkan salat. Dan di sini juga ada keharusan untuk perempuan menuntut ilmu syar'i yang berkaitan dengan maslahat dirinya dalam masalah haid. Ketika terputus darah haid, apa yang harus dia lakukan, itu wajib mengetahui, fardu ain untuk setiap perempuan, dan juga fardu ain atau fardu kifayah untuk orang tuanya, terutama ibunya, memberikan edukasi tentang haid dan hukum-hukum atau konsekuensi hukum darinya. Tidak boleh membiarkan anak gadisnya berlalu begitu saja dengan haid yang telah keluar, kemudian tidak mengerti apa-apa, maka dosanya itu kembali kepada orang tuanya, terutama ibunya. Jadi perempuan ketika selesai masa haid itu harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, harus jujur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya dia telah selesai masa haidnya. Maka barang siapa perempuan tidak jujur kepada Allah Ta'ala, telah lepas masa haidnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan kalau dia tidak solat padahal dia sudah selesai haidnya dan tidak jujur kepada Allah, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Ingat, dosa meninggalkan solat dengan sengaja itu lebih besar daripada dosa zina. Walau memang dosa meninggalkan solat itu selamat dari hukuman kenegaraan, selamat dari hukuman cambuk ataupun rajam, tapi bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala menampakkan catatan amalannya. Maka hati-hati. Ada kalanya perempuan memang salehah dan kemudian banyak baktinya, taat pada suaminya, tapi ternyata urusan haid, lepas dari masa haid itu berbohong dan juga menyembunyikannya dari Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya dan mengatur masa haidnya.
Ya misalnya dia telah selesai masa haid di awal zuhur, tapi dia mengklaim bahwa saya belum selesai masa haid saya. Atau sampai asar mengklaim belum selesai masa haid saya, nanti malam ajalah. Akhirnya meninggalkan salat zuhur dan asar padahal wajib atasnya. Maka berbahaya ini, enggak boleh seperti ini ya. Kata Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Yunus di hadis 282. وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwasanya suatu ketika Fatimah binti Abi Hubeish itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis serupa ini sudah kita bahas di pekan lalu dengan beberapa sanad dan riwayat. Maka berkatalah Fatimah binti Abi Hubeish, ini bukan Fatimah anaknya Rasulullah, bukan. Ini Fatimah binti Abi Hubeish berkata kepada Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur. Saya adalah perempuan yang keluar dari kemaluan saya darah istihadah, darah kotor, bukan darah haid. Sehingga saya ini tidak suci. Ya, sehingga saya ini tidak suci. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika disebutkan tidak suci dari segi syar'i ya, perempuan yang tidak suci dari segi syar'i itu imma dia berhadas kecil atau berhadas besar. Ya. Kalau misalnya lagi junub, haid atau nifas, berarti dia tidak suci dalam artian sedang berhadas besar. Nah, kalau misalnya dia baik perempuan atau laki-laki dalam keadaan tadi kencing atau BAB atau keluar darah kotor dari kemaluannya, maka yang seperti ini tidak suci orang itu, baik laki atau perempuan. Tapi dari segi apa? Hadas asghar, penanggulangannya dengan wudu. Dan di sini Fatimah binti Abi Hubeish ragu-ragu, saya ini sedang istihadah, keluar darah dari kemaluan depan saya, namun saya tidak dalam masa haid nih. Ini darah istihadah. Afa ad'us shalah, apakah saya meninggalkan salat ya Rasulullah karena ini keluar darah dari kemaluan? Maka kata Nabi SAW, innama dzalika irq, sesungguhnya darah tersebut adalah irq, yaitu darah kotor, walaysat bil haidah, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidati fada'is shalah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma shalli. Kalau misalnya datang masa haid, maka tinggalkanlah solat. Perintah untuk meninggalkan solat di masa haid. Wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma shalli. Dan kalau misalnya selesai itu masa haid, maka apa? Maka bersihkanlah darah itu dari kemaluanmu. Maksudnya di sini bersihkanlah darah dan juga mandi. Thumma shalli, kemudian solatlah kamu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh atau tidaknya salat itu dilihat dari apa? Dilihat dari darahnya keluar atau tidak, darah haidnya. Dan juga dilihat dari siklus dan durasinya. Kebiasaannya bagaimana? 7 hari, ya 7 hari. Yang kadang-kadang lewat dari 7 hari masih aja keluar darah, dan ini tidak biasanya, ya. Maka ini kemungkinan besar adalah darah istihadah. Baik, kita lanjut dulu di hadis berikutnya. Hadatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi an Malik an Hisham bi isnad Zuhair wa ma'na. Wa qala, sama seperti tadi dari Aisyah tentang Fatimah binti Abi Hubeish, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa idza aqbalatil haidati fatrukis shalah. Kalau misalnya datang masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Wa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dam wa shalli. Dan kalau misalnya telah lewat kadar masa haid itu, maka basuhlah, cucilah darah tersebut darimu dan salatlah. Ya. Tapi di sini perempuan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Fatimah, disebutkan di sini Fatimah binti Abi Hubeish, adalah perempuan yang mumayyizah. Perempuan yang mumayyizah. Perempuan itu kan dalam berkenaan dengan haidnya, ada yang perempuan yang adiyah, ya, atau muawwadah, dan ada perempuan yang mumayyizah, ada perempuan yang mustaghribah atau jahilah. Ya, perempuan tentang haidnya itu ada yang
muawwadah atau adiyah, ya, yaitu perempuan yang memiliki siklus yang tetap rutin. Nah itu. Dan dia tahu siklusnya rutin kayak gitu aja terus tiap bulan, itu adiyah atau muawwadah, yang berulang-ulang kayak gitu terus. Yang kedua, perempuan yang disebut mumayyizah. Mumayyizah itu adalah perempuan yang bisa membedakan darah baik corak atau baik warna atau teksturnya. Darah haid seperti apa dan bukan haid seperti apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu perempuan yang mustaghribah atau jahilah, enggak tahu. Ya, ini biasanya perempuan yang baru haid, gadis yang baru haid. Ya. Atau memang dia sudah punya siklus mungkin tapi tidak bisa membedakan mana yang haid, mana darah haid, mana darah kotor bukan haid. Semua ini sebenarnya ada rincian hukumnya. Dan zahirnya wallahu alam Fatimah binti Abi Hubaysh ini kasusnya adalah beliau itu termasuk perempuan yang adiyah mumayyizah. Perempuan yang punya adat, yaitu punya kebiasaan siklus darah haid, dan beliau ini radhiyallahu anha bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang bukan. Ya, maka Nabi SAW memberikan solusi, karena engkau mengetahui siklus kebiasaanmu dan juga engkau mengetahui tekstur darah haid dibedakan dengan yang lainnya, maka hukum yang berlaku atasmu adalah, ya karena ini keluar terus darah istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaan haidmu berapa hari. Dihitung aja, kalau 7 hari ya wes 7 hari. Ya nanti ketika datang masa haid kan kamu bisa melihat itu bedanya. Oh ini adalah darah haid keluar. Maka berlakulah tradisinya, yaitu 7 hari ke depan dia haid. Lewat dari 7 hari walaupun keluar darah, maka dia disebut darah istihadah. Disebut darah istihadah. Walaupun mungkin kelihatannya kayak darah haid, tapi karena dia bukan hanya mengetahui tekstur dan warnanya saja, tetapi karena dia punya kebiasaan dan dia mengetahui kebiasaan itu, maka kebiasaan yang berlaku itu lebih diutamakan dibandingkan dengan pengetahuan perbedaan darah haid dan bukan. Ya seperti itu. Dan kasus-kasus perempuan tentu beda-beda antara istri-istri kita. Ya boleh jadi beda kasusnya. Apalagi kemudian nanti siklus itu akan agak sedikit kacau ketika setelah kelahiran anak, ya, baik sesar ataupun normal. Itu kadang-kadang ada perbedaan siklus, tiba-tiba mendadak beda. Kadang-kadang malah sebulan 2 kali. Nah itu beda tuh. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Nah itu berarti apa? Berarti udah berubah. Yang seperti ini sudah tidak lagi dipakai masalah tradisi kalau kayak ini. Karena udah menghancurkan tradisi siklus sebelum kehamilan. Setelah kelahiran justru berubah. Ya, misalnya bulan kemarin baru hamil. Bulan Januari masa nifas, selesai nifas, bulan Februari ada sedikit kekacauan dari segi siklus. Tanggal 1 sampai 5 Februari haid. Tanggal 20 sampai 25 juga keluar darah haid, maka ini dikembalikan kepada tamyiz. Dia bisa membedakan darah haid mana dan darah bukan haid mana. Maka kalau dia melihat itu yang keluar darah haid dan ini di luar kebiasaannya dan ini sudah merusak siklus asalnya, maka bukan dikembalikan kepada perempuan muawwadah, yaitu perempuan biasa di sini, melainkan perempuan yang bisa membedakan darah haid dan bukan. Begitu hukumnya, agak sedikit rumit mungkin, tetapi insyaallah dipermudah. Seperti itu, ya. Baik, kemudian di hadis di bab berikutnya. Bab man qala idza aqbalatil haidatu tad'u shalah. Bab tad'u salat. Bab Nabi SAW mengatakan jika masa haid itu telah datang maka tinggalkanlah salat. Ini ada beberapa hadis yang serupa sebenarnya, namun kita lihat. Haddatsana hadis 284, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Aqil an Buhayyah qalat sami'tu imra'atan tas'alu Aisyah 'an imra'atin fasada haiduha wa uhriqat daman. Ada seorang perempuan sudah rusak masa haidnya dan kemudian perempuan ini juga keluar terus darahnya. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amurha faltanzur qadra ma kanat tahidu fi kulli shahrin wa haiduha mustaqim.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya untuk memerintahkan kepada perempuan itu untuk melihat kadar seberapa durasi biasanya dulu haid di setiap bulan, dan haidnya itu diperlakukan mustaqim, yaitu lurus lempeng-lempeng aja kayak dulu sebelumnya. Ini jika apa? Ini jika setiap waktu keluar terus darah, ngocor terus darah. Ya, fal ta'tadda biqadri dzalika minal ayyam. Maka hendaklah dia hitung bilangan hari-hari biasanya dulu dia haid. Tsummal tad'is salata fihinna aw biqadrihinna. Kemudian dia tinggalkan salat di masa-masa haid yang dianggap haid tersebut dan atau sekadar masa-masa itu. Tsummal taghtasil, tsummal tastaghfir bi thawbin. Kemudian dia mandi setelah selesai durasi yang dianggap haidnya itu. Kemudian dia karena keluar masih ngocor darah, maka hendaklah dia tahan dengan pakaian, dengan bahan. Dalam riwayat lain nanti dengan qutun, dengan kain wol, dengan bahan-bahan pakaian yang membuat darah itu tertahan, tidak ngocor keluar dari pakaiannya. Tsummal tusalli, kemudian dia salat. Pahami baik-baik jemaah sekalian rahimakumullah. Kita akan berikan dua kasus di sini. Kita akan berikan dua kasus. Kasus perempuan yang rusak masa haidnya. Maksudnya bukan rusak akidahnya atau ibadah, bukan. Di sini adalah rusak durasi, siklus masa haidnya rusak disebabkan hal-hal ya, misalnya stres, depresi, itu bisa merusak. Kemudian juga bisa karena kehamilan ya, atau ada penyakit di rahimnya yang Allah lebih tahu. Ala kulli hal ada dua kemungkinan, ada dua kasus yang akan kita angkat di sini untuk membedakan dan membandingkan. Kasus pertama, perempuan yang rusak siklus haidnya namun tidak keluar darah istihadah. Yang pertama, perempuan yang rusak siklus haidnya namun dia tahu ini darah haid, namun tidak pada waktunya dan tidak keluar darah lain. Artinya setelah selesai masa haid tidak ada darah lain. Ya, ini misal yang tadi kita sebutkan, contoh persis yang tadi sebutkan sebelumnya, yaitu misal Desember lahiran, Januari nifas. Tapi kemudian terjadi siklus yang udah berubah drastis. Yang dulu normal ketika apa? Ketika dulu sebelum hamil, ya sebelum hamil dulu tahun lalu, itu dia biasanya tanggal 1 sampai 7 misalnya. Tanggal 1 sampai 7. Yaitu 7 harian dia haid. Biasanya gitu. Tanggal-tanggal sekian sudah diukurlah kira-kira. Nah, kemudian di Februari tiba-tiba dia haid baru tanggal 5. Tanggal 1, 2, 3, 4 itu tidak keluar darah haid. Tanggal 5 tiba-tiba dia haid. Apakah berlaku hukum haid di sini? Iya. Dengan hadis Nabi, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Jika datang waktu haid maka tinggalkan salat. Dan dia adalah perempuan yang arifah mumayyizah, yang tahu karakteristik darah haid. Gitu loh, karena udah usia berapa dia bisa mengenal ini darah haid, ini mah hitam, gumpal kayak gini, baunya kayak gini, ini darah haid ini mah. Maka dia ternyata keluar darah haid itu sampai tanggal 9. Artinya 4 hari doang. Loh, biasanya kan saya siklusnya 7 hari ya. Ini tanggal 9 udah selesai darah haid. Ya, darah haid selesai. Wah, berarti saya harus mandi ya. Kemudian sholat pada waktunya. Keluar kemudian sedikit flek-flek, ya titik-titik bekas darah haid. Apakah ini keluar haid? Tidak, ini bukan keluar haid. Ini hanya flek dan itu sudah keluar di luar masa haid. Ini hanya sisa-sisa yang tadi atau kemarin-kemarin. Ya, maka ini tahir, suci. Ternyata bukan hanya itu aja kerusakannya, durasinya atau siklusnya. Tanggal 20 keluar lagi darah haid. Tanggal 20 keluar lagi darah haid. Waduh, kok bisa 2 kali sebulan? Ini baru terjadi pertama kali ini. Kalau dia mengerti itu persis darah haid, persis banget itu darah haid, maka dia wajib apa? Meninggalkan sholat karena masuk lagi durasi haid dalam bulan yang sama. Ternyata tanggal 25 lepas itu masa haid, lepas darah haid, putus darah haid, maka dia mandi haid kemudian sholat lagi, sholat. Oke? Di bulan Maret kemudian, nanti bulan Maret insya Allah kita akan berpuasa insya Allah. Di bulan Maret kemudian tanggal 5-an, tanggal 6-an enggak keluar dari haid. Tiba-tiba tanggal 15 itu sudah masuk bulan Ramadan,
keluar darah haid, apa yang dilakukan? Dia meninggalkan salat dan tidak berpuasa. Meninggalkan salat dan tidak berpuasa. Nah, sampai kemudian tanggal 20 Maret selesai masa haid baru dia berpuasa. Dia haid, salat, berpuasa. Begitu. Ternyata bulan Maret cuman sekali doang dia haid. Subhanallah. Itu ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Begitu ya, begitu. Itu kasus yang pertama. Maka dia adalah perempuan yang sudah lepas siklus normalnya dari masa haid, tapi dia juga mengenal ini adalah darah haid. Jadi itu insyaallah lebih mudah. Ibrahnya perempuan yang seperti ini adalah tidak salatnya dia itu persis ketika keluar darah haid. Itu aja. Karena dia sudah tahu darah haid seperti apa. Kasus kedua, ini beda kasus. Yang kedua ini terkena istihadah, yaitu darah kotor yang terus-menerus keluar. Ya. Misal di bulan Desember lahiran. Kemudian Januari ini nifas. Kan nifas itu maksimal berapa? 40 hari. Nifas maksimal 40 hari. Lewat dari 40 hari maka bukan nifas lagi. Darah kotor, darah istihadah, darah penyakit. Ya misalnya dia tanggal 21 Desember lahiran. Kemudian Januari tanggal 30 kan harusnya udah paling akhir masa nifas, masih aja keluar tuh darah. 31 Januari ini sudah masuk 40 harian paling maksimal, tapi masih keluar darah. Nah, di tanggal 31 ini Januari dan tanggal 1 Februari, darah yang keluar ini bukan lagi darah nifas, melainkan darah apa? Darah kotor, darah istihadah yang wajib atas perempuan itu salat. Wajib perempuan itu salat. Dan ternyata qaddarallah nasibnya adalah dia terus-menerus setelah itu keluar terus darahnya, ngucur terus darahnya. Terus mengucur darahnya. Subhanallah. Ini bisa terjadi, terus mengucur darahnya. Ya, mungkin ada sesuatu yang salah ketika dulu operasi atau mungkin ketika lahiran normal. Ada kesalahan atau gimana, Allah lebih tahu. Tapi ini ujian buat dia. Dia terus pakai Softex, terus pakai Softex. Dan dia bukan termasuk golongan haid ketika itu, bukan pula nifas, darah istihadah. Nah, di sini mulai bingung. Ini saya keluar terus darah ini sampai saya nggak bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan. Ini yang dimaksud dalam hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Karena terus menerus ini darah haid ya Rasulullah, saya terus menerus uhriqa, yaitu terus tumpah terus darahnya. Maka gimana solusinya? Maka Nabi SAW memberikan solusi. Ingat-ingat dulu kisaran kapan kira-kira di tiap bulan keluar darah haid dan berapa hari. Nah, perlakukanlah hukum tersebut kepada hukum sekarang. Iya, begitu. Taksirkan dan perempuan lebih tahu akan hal itu. Gitu loh. Maka ketika misal dia melihat bulan Februari ini biasanya awal-awal Februari, maka ya udah awal Februari berapa hari taksirkan berapa hari durasinya. Umumnya dulu sebelum kehamilan ya segitu. Kalau misalnya dia tradisinya 7 hari, maka 7 hari dia nggak sholat, nggak puasa, nggak sholat. Nah, selesai 7 hari di bulan Februari itu dia taksirkan, selesai itu maka dia kembali sholat dan boleh berpuasa. Maret juga begitu. Ya. Kalau dulu biasanya tradisi adalah pertengahan bulan, ya. Artinya pertengahan bulan ini maksudnya antara rentang tanggal 11 sampai 20 gitu. Ya, biasanya dulu tradisi gitu dia haid. Nah, sekarang darah istihadah terus keluar, maka bulan Februari ataupun Maret dihitung di tanggal kisaran itu. Tradisinya kembali ke tradisinya. Karena darah keluar terus. Divonis ya udah selama belum menopause ya, divonis ya udah di hari-hari ini. Nah, Maret kan kena tanggal misalnya 11 sampai tradisinya 7 hari, 11 sampai 17 atau 11 sampai 16. Nah, karena ini adalah di bulan Ramadan, nanti insya Allah bulan Ramadan kita tanggal 11 Maret atau 12 Maret ya insya Allah ya. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan bulan Ramadan nanti kita di tahun ini semoga bulan Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma amin. Nah, di sini nanti 11 Maret sampai berapa hari kisaran tradisinya? Karena tradisinya pertengahan bulan, maka dia hitunglah itu pertengahan bulan itu.
Nah, bulan seperti ini apakah boleh dia hitung dari segi apa? Dari segi bulan Masehi? Ya, apapun yang memang dia pastikan itu tradisinya, mau dia Masehi atau Hijriyah, dia lebih tahu, gitu loh. Dia lebih tahu. Ya begitu, ya. Wallahu alam. Tapi lebih afdal pakai Masehi, pakai Hijri, lebih afdal. Cuma saya pikir rata-rata perempuan sekarang itu enggak ada yang pakai Hijri ketika menghitung haidnya. Ya enggak? Menghitung masa subur, hari subur, itu biasanya pakai kalender Masehi. Betul enggak? Iya. Rata-rata di aplikasi, kalau antum mungkin lihat istri antum, ya, lihat aplikasi itu biasanya, mohon maaf ya, haid selesai kapan? Itu biasanya pakai kalender Masehi. Kemudian masa subur kan biasanya terhitung tuh. Dan di aplikasi kan ada perkiraan masa subur, hari keberapa gitu kan? Dan juga kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang seorang perempuan itu juga ketika dijima oleh suaminya, kemudian dia menulis mencatat, kami telah terjadi love di sini gitu kan, make love gitu kan. Nah, itu kan dihitung kadang sama perempuan. Ya laki-laki mana mikir gitu, laki-laki mikirnya kan hasilnya aja gitu kan, yang penting jadi gitu kan. Nah, tapi perempuan seperti itu. Nah, biasanya pakai Masehi. Apakah itu haram? Enggak haram, enggak masalah. Fadhal. Lakukanlah gitu loh. Lakukanlah itu, gitu kan. Maka itu tadi solusi Fatimah binti Abi Hubaish, ya seperti itu. Kemudian hadis berikutnya 258 dengan sanad yang serupa, yaitu dari Aisyah, sekarang Ummu Habibah binti Jahsh, khatanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman bin Auf, ustuhidat 7 sinin. Di sini Ummu Habibah binti Jahsh, Ummu Habibah, ya, itu iparnya Nabi SAW. Itu istihadah, keluar dari istihadah sampai 7 tahun. Subhanallah. 7 tahun selalu keluar darah istihadah, darah kotor selalu keluar. Ya, ini hal yang kalau laki-laki ya nggak mikirin gini, Pak. Tapi kita punya istri gitu loh. Jadi perlu tahu ilmunya. Jangan nunggu ustadz yang berfatwa, antumlah ustadznya, Pak. Gitu kan? Ini 7 tahun loh. Ya, fastaftati Rasulullah SAW. Maka Ummu Habibah binti Jahsh ini kemudian meminta fatwa dari Rasulullah SAW. Gimana ini, saya 7 tahun loh ya Rasulullah, saya selalu keluar darah istihadah. Maka kata Rasulullah SAW, inna hadhihi laysat bil haidah. Darah-darah yang keluar ini secara global bukan darah haid. Walakin hadza irqun faghtasili wa shalli. Melainkan ini adalah darah kotor, maka kamu mandi dan salatlah. Artinya tetap wajib salat atasmu. Tetap wajib salat. Dan juga Nabi SAW tetap di sini mengatakan, idza aqbalatil haidatu fada'i shalah. Maka jika kamu mengetahui durasi haidmu sebenarnya, tinggalkan salat. Dan jika selesai masa haidmu, maka salat, mandilah dan salatlah. Dan mandi di sini walaupun masih keluar juga darah haid, darah istihadah. Pas mandi haid, karena durasi selesai haidnya, masih keluar darah istihadah. Mandi haid, walaupun tetap keluar darah, tapi darah istihadah. Dan kemudian letakkan kalau zaman sekarang di kita softtek, ya, letakkan softtek, pakai softtek, ya. Dan kemudian salat, karena bukan di masa haid. Dan hadis berikutnya kali ini kembali ke hadis Fatimah binti Abi Hubaish dengan syaratnya annaha kanat tustahad. Fatimah binti Abi Hubaish itu mengalami istihadah, darah kotor. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, idza kana damul haidati fa innahu damun aswadun yu'raf. Darah haid itu darah yang dikenal, warnanya hitam, maksudnya pekat, kayak hitam kemerahan tapi hitam gitu, Pak. Jadi hitam gitu. Pekat tapi namanya darah kan asli merah gitu. Tapi ini merah hitam ya. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Kalau memang itu darah yang kamu kenal itu darah haid, maka tahan salat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Kalau ternyata itu bukan darah haid, maka wudulah dan salatlah kamu. Sesungguhnya itu adalah darah kotor, darah istihadah. Ya. Maka dikatakan oleh Abu Dawud, qala Abu Dawud wa qad rawa Anas bin Sirin an Ibnu Abbas fil mustahadah. Ya, di sini Ibnu Abbas berfatwa dalam masalah istihadah.
idza ra'atid dama al-bahrani fala tusalli. Maka jika dia melihat darah yang bahr itu artinya laut, maksudnya banyak darahnya. Darah haid banyak gitu loh. Maka jangan salat kamu gitu. Wa idza ra'atit tuhra walau sa'atan faltaghtasil wa tusalli. Nah, ini penting. Kalau misalnya perempuan melihat dirinya sudah suci walaupun sejenak, perempuan lebih tahu tentang hal ini. Dia ngerasa nih, udah selesai nih, walaupun sejenak. Faltaghtasil, cepat-cepat mandi. Ini salahnya, sayangnya sebagian perempuan, ya, itu ketika tahu udah selesai, entarlah, siapa tahu ntar dikeluar lagi. Ya nggak gitu. Kalau memang tahu ini sudah masa-masanya selesai, kalau sudah bersih, udah usaha mandi, kemudian sholat. Kalau ternyata yang keluar setelahnya habis sholat keluar flek bercak-bercak, maka itu hanya sisa. Oke. Tapi kalau keluar bukan bercak, ya ngocor lagi darah haid yang persis seperti, maka berarti emang belum selesai darah haid, masa haidnya. Loh, salatnya tadi gimana? Ya semoga Allah Ta'ala beri kebaikan atas niatan salatnya tadi, tapi salatnya tadi dianggap tidak sah karena masih di dalam masa. Tapi at least setidaknya dia mengamalkan segera untuk salat. Dia segera mengamalkan untuk salat. Ya, kalau bisa seperti itu. Walaupun ada juga dalil yang menunjukkan boleh ketika memang dia istihadah bukan darah haid. Istihadah, keluar darah kotor bukan keluar darah haid. Ya, dia menjamak ta'khir salat boleh. Karena orang yang terkena istihadah itu diumpamakan orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sedang sakit. Sakit yang memberikan masyaqqah dan kesulitan, yaitu keluarnya darah, maka boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu bagi yang tertimpa darah istihadah. Semakna dengan itu orang yang tertimpa penyakit salasil baul, yaitu yang kencing berantai, terus-menerus kencing, ya, sehingga harus pakai pampers. Qadarullah, ada penyakit gitu kan. Maka yang seperti ini karena ada masyaqqah dan kesulitan diperbolehkan untuk menjamak takhir salatnya, menjamak takhir lebih afdal ketika itu, ya, atau bisa juga menjamak takdim. Sebagian penyakit itu memberikan masyaqqah dan kesulitan untuk salat pada waktunya, ya. Karena ini penyakit seperti salasul baul ini kan keluar terus kencingnya. Jadi apa-apa dikit-dikit wudu, pasti dia ada kesempatan untuk bisa betul-betul wudu, kemudian sholat dengan tenang, udah jamak sholat, takdim atau takhir, gitu boleh, ya. Yang istihadah juga gitu, ya, begitu. Wallahu a'lam. Ketika itu kesulitan. Adapun penyakit-penyakit yang tidak memberikan kesulitan ketika sholat atau kesucian, ya jangan. Ya kalau cuma sakit flu mah nggak usah jamak takhir, jamak takdim, ya. Gak usah. Salat aja pada waktunya karena itu enggak begitu berpengaruh. Antum bisa tetap wudu kalau flu. Ya. Nanti insyaallah masalah penyakit dan kesulitan tentang jamaah insyaallah nanti. Kemudian juga Makhul berkata innan nisa la takhfa alaihinal haidah. Perempuan biasanya umumnya apalagi udah berusia ya. Perempuan biasanya itu tidak tersembunyi darinya masalah haid. Dia tahu tentang haid. Inna damaha aswad ghalidh. Darah haid itu hitam tebal. Fa idza dhahaba dzalika wa sarat sufratan raqiqah. Kalau misalnya darah hitam tebal itu telah hilang dan menjadi warna kekuningan yang agak tipisan, fa inna mustahadah, itu adalah darah istihadah. Faltaghtasil wal tusalli, maka hendaklah keluar mandi dan salat. Jadi perempuan perlu mengecek dan memang harus mengetahui, enggak apa-apa diajarin ibunya ketika keluar darah haid, dia lihat ibu ini apa ya? Bahkan harus supaya dia tahu. Ibunya bilang, "Nah, ini darah haid. Kayak gini warnanya." Bahkan ibunya juga boleh bukan memamerkan, boleh memberitahukan ketika ibunya sedang haid. Nah, ini ketahui ini darah haid ibu seperti ini. Nanti kamu juga akan mungkin seperti ini darah haidnya. Karena kamu keturunan, biasanya kalau keturunan itu ada serupa dengan orang tuanya, baik dari segi durasinya berapa hari gitu kan.
Dan kadang-kadang juga tanggal berapa itu ada kesurupan kadang-kadang dan lainnya. Nah, maka seperti ini harus diedukasi, ya. Maka perempuan lebih tahu akan hal ini. Nah, ketika perempuan selesai itu terputus darah haidnya dan dia melihat ini kok kuning-kuning doang ya, bukan atau enggak sepekat biasanya gitu loh. Maka berarti udah berubah ini statusnya. Nah, itu didik istri-istri kita. Jangan kemudian istri kita kadang-kadang karena enggak tahu, enggak punya ilmu, enggak diedukasi sama ibunya sebelumnya. Atau mungkin ibunya juga jangan-jangan kayak gitu juga tuh, enggak ngerti ilmu tentang haidnya sendiri. Itu kadang-kadang, mohon maaf, istri kita kadang-kadang merasa belum selesai darah haidnya, pas dia cek masih ada darah keluar tapi memang bukan hitam, bukan pekat, agak kekuningan, merah mungkin, bukan menghitam. Dia anggapnya ini apa? Ini darah haid. Lah, ini bukan darah haid ya ukhti, bukan darah haid. Antum bilang ke istri antum, boleh istri antum, "Mas, ini darah apa ya Mas ya?" Ya, antum juga bingung. Nah, di sini bingung. Oh, mana saya tahu, saya kan nggak pernah keluar beginian. Ya nggak bisa gitu dong. Kan kita suaminya kasih tahu. Ya istri jangan sungkan juga untuk mengetahui hukum Allah. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu akan kebenaran. Ini kan demi menjalani hukum syariat. Wajib sholat apa enggak? Tanya ke suami. Ya jangan istri nanya dulu ke ustaz terus dipamerin, "Ustaz, gini Ustaz, orang ustaz siapa? Orang suami orang gitu kan." Nah, kan gitu, Pak. Ya, jadi seperti itu. Perlu tahu, kalau misalnya darahnya bukan kental lagi, baik udah mulai kekuningan atau mulai kemerahan bukan agak kehitaman, perempuan biasanya tahu tuh. Maka kalau udah gitu didik. D atau apa, panggillah sayang. Ini kalau misalnya sudah berubah warnanya menuju lebih cerah sedikit, maka itu bukan darah haid lagi. Kamu lebih tahu harusnya. Ibu kamu dulu harusnya udah ngajarin tuh. Maka harus jujur sama Allah. Walaupun masih keluar darah, tapi kalau itu bukan darah haid, kamu udah harus mandi haid, sholat kalau emang itu waktu sholat, gitu loh. Kalau misalnya selesai masa haid di jam 7 pagi, maka dia apa? Mandi haid. Sholat nggak? Sholat subuh misalnya? Enggak sholat. Enggak sholat, kecuali dia mengqadha sholat di masa pertama dia keluar dari darah haid itu. Misal, ini jam 7 pagi besok nih, selesai itu haidnya. Terus kemudian dia teringat, 5 hari lalu sebelum keluar nih darah haid, saya di waktu zuhur jam 1. Masih ada waktu zuhur ketika itu. Dan saya keluar darah haidnya pertama kali jam 1 siang. Di waktu zuhur, saya belum sholat zuhur. Maka sebagian ulama mengatakan ketika itu nanti jam 7 besok pagi setelah selesai masa darah haid, dia wajib sholat zuhur sebagai qadha zuhur yang belum dia tunaikan di awal keluarnya darah haid itu. Begitu fikihnya ya jemaah sekalian. Taib, kemudian juga dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyib tentang perempuan yang kena istihadah, "Idza aqbalatil haidatu tarakatis shalah." Kalau misalnya masa haid datang maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat irtasalat wa shallat. Kalau misalnya lewat masa haid maka wajib mandi dan salat. Persis kepada perkataan Nabi SAW. Kemudian juga dari Sa'id bin Al-Musayyib lagi, "Tajlisu ayyama aqra'iha." Perempuan wajib duduk di sini maksudnya tidak sholat di hari-hari haidnya. Ya. Taib, dan begitu seterusnya. Adapun tadi tentang masalah jamaah sekalian rahimakumullah. Jamaah itu adalah menggabungkan antara dua sholat dalam satu momentum. Itu jamaah. Jamaah adalah menggabungkan dua sholat yang dibolehkan digabungkan dalam satu momentum, yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jamaah itu berbeda dengan qasar. Jamaah itu menggabungkan dua solat yang dibolehkan untuk digabung karena ada alasan yang syar'i. Kalau qasar adalah apa? Memotong atau meringkas solat yang tadi 4 menjadi 2. Ya, disebabkan sebab yang syar'i seperti safar, ya. Ya, seperti safar. Maka diqasar. Ya, atau perang, ya, safar atau perang. Kita nggak perang sekarang. Antum perang sama tetangga antum nggak boleh qasar, ya karena itu perang beda. Itu. Nah di sini jama' beda dengan qasar, ikhwan. Qasar itu lebih eksklusif hukumnya dibandingkan jama'. Jama' lebih luas. Jama' itu nggak mesti ketika safar saja. Jama' itu bisa juga ketika ada alasan lain yang bukan safar.
seperti hujan dan antum ada di masjid. Anda ingat hujan deras maghrib, antum di masjid, boleh dijamak. Boleh. Itu perlu dipraktekkan tuh sama imam nanti. Iya beneran. Walaupun nanti isya-nya enggak hujan. Anak kasih contoh. Misal tadi maghrib, antum dari masjid, hujan deras. Ya kita azan dulu insyaallah. Ya nanti ba'da azan kita lanjut sedikit. Baik. Kembali ke yang tadi, misal di maghrib jemaah salat maghrib dan turun hujan yang deras. Maka boleh setelah selesai salat maghrib imam menyerukan untuk jama' salat isya. Dan ingat ini jama' bukan qasar, sehingga tetap 4 rakaat. Dan imam bilang kepada muadzin untuk fadhal qamat, atau memberikan edukasi sejenak untuk jemaah kaum muslimin, kita diperbolehkan untuk menjamak salat isya karena hujan dan kita berada di masjid. Maka kemudian imam salat isya 4 rakaat seperti sebagian salat isya. Ini boleh menjamak takdim seperti ini karena hujan. Tapi warningnya adalah itu hanya berlaku untuk di masjid. Ya. Tidak berlaku untuk siapa yang sholat di rumah. Ya. Maksudnya di masjid ini berjamaah gitu kan. Adapun yang di rumah maka enggak berlaku. Enggak berlaku jamaah, enggak boleh jamaah gitu. Yang di rumah boleh tidak pergi masjid karena hujan, tapi enggak boleh jamaah. Karena dia enggak ada kepentingan untuk jamaah. Karena kenapa boleh jamaah orang-orang di masjid? Karena ada masyaqqah dan kesulitan. Nanti kalau misalnya isya, ya saya enggak kesulitan nanti untuk sholat lagi karena mungkin dia akan pulang ke kantornya atau ke rumahnya, nanti isya balik lagi akan repot. Maka boleh jamaah, itu rukhsah seperti itu, ya begitu. Dan juga sakit misalnya, karena sakit yang tidak memungkinkan dia untuk atau mempersulit dia untuk sholat di sholat berikutnya, atau sholat di sekarang masih sulit karena sakit. Nanti di waktu berikutnya dia bisa sholat. Seperti apa contohnya? Baik sakit atau ketiadaan kesulitan untuk mendapatkan air misalnya, atau bagaimana ketika dia rebahan di rumah sakit, ya. Misal rebahan di rumah sakit, air banyak dan tidak ada yang mewudukannya misalnya, maka dia boleh. Ini misalnya. Saya kasih contoh, dia terbaring di rumah sakit, dia dirawat inap, dan kemudian tiba waktu zuhur. Nah, pas banget ini ada dokter atau pas banget ada visit time itu, apa istilahnya visit time itu? Jam visit, ya, jam berkunjung. Biasanya kan jam berkunjung rentang jam 11 sampai jam 1 atau jam-jam segitu, ya. Antara zuhur dan juga maghrib biasanya. Nah, mumpung ada saudara datang nih, wuduin saya, yaitu airnya dibalurin gitu, ya misalnya. Ini mumpung nih ada yang wuduin, maka saya menjamak sholat. Karena nanti asar, besar kemungkinan rentang asar sampai ini entah saya ketiduran karena saya sakit, atau memang tidak ada yang mewudukan saya. Maka boleh menjamak dalam kondisi seperti ini, ya begitu. Atau mungkin di waktu zuhur nggak ada orang yang mengunjungi, nggak ada. Kalaupun ada suster dan sungkan dia nggak bisa, pokoknya susah ini, nggak enak lah. Maka dia boleh menjamak sampai asar, menjamak di waktu asar, zuhur asar. Ini dalam kondisi yang memang sulit, Adapun kalau cuma flu nggak jamak, ya flu atau panu, ya ada bentol nggak ada jamak seperti ini nggak nyambung, ya. Karena nggak ada urusannya dengan kesulitan untuk sholat berikutnya atau sholat sebelumnya. Begitu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan ikhwan di sini? Masih ada 4 menitan? Fadhal, Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya tadi tentang yang haid itu Ustaz. Iya, Pak. Misalkan istri haid yang tadi Ustaz sebutkan jam 1 siang sudah waktu maksud zuhur. Tapi kan belum sholat zuhur. Belum sholat. Terus berhentinya
jam 7 pagi. Itu kan belum masuk zuhur, Ustaz. Belum masuk zuhur, ya? Tadi disebutkan harus kodok sholat zuhur yang Telah terlewat berlalu. itu. Berapa Itu hari yang jadi pertanyaan, kodonya itu setelah masuk zuhur atau pada setelah mandi Baik. jam 7 itu, Ustaz. Ya. Syukran, Jadi, jazakallahu khair, Ustaz. jazakallahu khair. Misalnya seorang perempuan, saya ulangi supaya jelas mungkin bagi jemaah yang baru datang. Jadi misalnya seorang perempuan jam 1 itu belum sholat zuhur, padahal udah waktu zuhur. Belum sholat zuhur, dia kemudian keluar darah haid. Ya berarti kan nggak boleh sholat. Maka kan berarti kan dia punya hutang sholat zuhur, ya kan? 3 hari atau 4 hari atau 5 hari berikutnya dia selesai haidnya jam 7 pagi. Kan itu kan waktu duha, nggak ada waktu zuhur di situ. Dia mandi kan? Apakah dia mengqadha segera atau nunggu waktu zuhur segera, Pak? Karena qadha itu tidak harus di waktu sesuai dengan sholat itu sendiri, enggak. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat atau lupa akan suatu salat, maka hendaklah dia lakukan salat itu yang telah ditinggalkan jika dia ingat, bukan di waktu tepatnya. Yaitu. Jadi habis mandi haid langsung salat qadha namanya. Salat qadha zuhur yang telah dia belum dia tunaikan. Begitu, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Silakan Bapak. Bapak ada pertanyaan, Bapak? Ya, silakan, Bapak. Tapi ini bukan speaker ya, Pak ya. Agak dikeraskan, Pak, tolong suaranya, Pak. Silakan. Izin Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah haid tadi mungkin kan ada faktor kontribusi dari kontrasepsi ya. Bisa. Seseorang secara rutinitas, misalnya timeline-nya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Yang bersangkutan menggunakan kontrasepsi. Katakanlah pil. Setelah masa itu normal, dia selesai haid, dia melakukan sholat yang normal. Ketika dalam waktu jedah seminggu ada melakukan safar. Oh, safar. Tapi lupa membawa kontrasepsi tadi. Ya. Sehingga setelah jedah safar tadi, dalam masa safar masih 2-3 hari perjalanan itu keluar. Nah, untuk menentukan haid itu apakah atau haid atau istihadah harus dilakukan tampilan atau dilihat dulu bentuknya, aromanya atau warnanya, baru kita menentukan, memvonis bahwa itu istihadah atau haid. Ya. Nah, persoalan di sini apakah yang harus dilakukan untuk hal itu, Ustaz? Okay. Ya, jadi sang perempuan tersebut ketika safar ini ya ada darah haid keluar, tapi dia apakah perempuan yang memang mengetahui itu darah haid atau tidak? Maksudnya bisa membedakan nggak darah haid atau tidak? Kalau dia bisa membedakan, maka dilihat ini darah haid nih, maka terjadi haid, nggak boleh sholat di safar itu. Tapi kalau dia perempuan yang jahil, nggak ngerti nggak bisa bedain misalnya, nggak bisa bedain darah haid atau bukan, maka tanya kepada ibunya, gitu loh. Atau dikembalikan kepada tradisinya dulu sebelum pakai alat kontrasepsi itu. Biasanya tanggal berapaan sih? Siklusnya tadi. Kalau memang dia nggak bisa membedakan, atau suaminya nggak bisa membedakan, apalagi suaminya, dianya aja nggak bisa, gitu kan? Maka begitu. 2 opsi itu. Kalau dia bisa membedakan persis, maka dia harus jujur ini darah haid ini. Kalau itu darah haid, maka berarti itu haid. Kalau itu, Ya. Siklusnya berjalan kembali seperti sedia kala 1 sampai dengan 7 tadi. Nah sekarang berarti ibrohnya Yang terjadi itu untuk menentukan istihadah atau haid tadi ada 3 parameter tadi. Iya, dari warnanya, teksturnya, kepekatan gitu. Tapi biasanya perempuan lebih tahu, Pak, untuk ini. Mereka lebih tahu, apalagi sudah berusia puluhan tahun, ya berarti biasanya udah kenal betul. Jadi ibrohnya di situ, melihat itu darah haidnya. Beda dengan misalnya perawan yang mungkin belum lama haid, mungkin masih belum bisa membedakan, maka ini mungkin hukumnya dikembalikan kepada siklus normalnya. Gitu. Begitu, Pak ya?
Ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.